Al-Quran ini dimasukkan ke dalam kloset dan dikencingi oleh manusia yang tidak punya otak yang seperti ini, dan di-share oleh admin grup yang katanya juga agama Islam, tetapi yang kirimkan video ini dari temannya nggak tahu ini agama apa. Kalau dia dari agama Katolik yang bagian dari kami agama Katolik atau Protestan ataupun Kristen, kami mengutuk keras dan kami tidak mendukung hal itu. Kalau memang dia terbukti bersalah dan memang bersalah, silakan diproses secara hukum dan diatur sebagaimana mestinya dan dihukum sebagaimana apa yang dia lakukan. Karena ini tidak boleh terjadi di negara kita, yang dimana negara kita ini adalah negara yang menganut berbagai macam agama, baik itu agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Konghucu, dan lain sebagainya. Jadi kita wajib dan harus saling menghargai, menghormati antara sesama bangsa, baik kita berbeda agama, golongan, dan lain sebagainya. Nah, ini juga peringatan kepada admin-admin grup yang gak jelas ini. Tolong jangan membuat grup sembarangan dan membuat hal-hal yang tidak diinginkan di masyarakat atau di media sosial. Nah, menurut saya ini adalah penghinaan terbesar bagi umat muslim, saudara muslim, di mana Al-Quran ini dimasukkan ke dalam kloset dan dikencingi. Ini suatu penghinaan yang sangat hina bagi umat muslim yang dibuat oleh oknum dajjal yang gak punya otak ini. Siapapun Anda, jika Anda tidak menyukai satu golongan, tidak menyukai satu agama, maka simpan saja itu sakit hati atau ketidaksukaan Anda itu di dalam hati Anda. Jangan mengungkapkan dengan cara yang keji seperti yang Anda lakukan dengan menginjak Al-Quran, mengkencingi dan lain sebagainya. Itu penghinaan besar itu, dan itu adalah pelanggaran hukum. Jadi tolong bagi penegak hukum, tolong ditindak tegas dan berikan efek yang jerah yang setimpal dengan apa yang dia perbuat. Dan dungunya lagi admin Telegram ini, dia adalah ketika dia klarifikasi di Balikpapan kalau nggak salah, ketika dibuat video ditanya lu agama apa, dia bilang dia agama Islam. Itulah dungunya, sudah tahu itu agamanya, dia masih membantu oknum manusia dajjal yang menghina agama lain dengan mengeser atau membagikan video-video penghinaan itu, dan dia mengatakan bahwa dia dikambing hitamkan. Seharusnya kalau memang dia sudah tahu dan melihat video seperti itu, apalagi Alkitabnya atau Al-Qurannya yang suci diinjak atau dihina seperti itu, sebaiknya dia langsung melaporkan kepada kepolisian. Dan ini pelajaran buat kepada kalian semua, jika ada penghinaan-penghinaan berat yang seperti ini, seperti mengkencingi Al-Quran atau Alkitab, segera lapor saja. Jangan membagi-bagikan video-videonya yang akibatnya nanti kamu sendiri akan kena undang-undang ITE, itu namanya, kena pelanggaran hukum. Jadi kalau Anda mendapati hal seperti itu, segera melaporkan saja kepada pihak yang berwajib atau pihak kepolisian. Karena kalau Anda mengeser terus tidak memberikan edukasi, itu namanya membantu menghina apa yang dilakukan oleh penghina dajjal itu, gitu teman-teman. Nah, peringatan buat saudara saya misalnya dari agama Kristen, Katolik maupun Protestan, Anda wajib menghargai, menghormati agama orang lain. Kalau Anda tidak menghargai orang lain, mending Anda tidak bertuhan dan keluar dari agama Islam, dari agama Kristen. Kalau Anda tidak bisa menghargai perbedaan di Indonesia atau di dunia ini, mending Anda tidak bertuhan dan tidak usah masuk agama Kristen ataupun agama Katolik. Ya. Begitu juga buat yang lain, yang beragama Islam. Kalau saudara tidak bisa menghargai orang lain, jangan tinggal di negara Indonesia, yang dimana negara Indonesia ini tempatnya perbedaan. Berbeda-beda tetapi satu. Kalau Anda tidak mau bersatu, jangan tinggal di Indonesia. Cari negara yang membuat Anda bebas menghina orang lain, ya. Guys, buat ini pemerintah atau pihak kepolisian cybercrime, tolong para pihak kepolisian buat cybercrime-nya untuk mengecek ataupun memperkuat lagi penegakan hukum bagi pengguna media sosial, terutama di
Telegram yang saat ini digunakan begitu saja tanpa bertanggung jawab. Nah, saya harap pemerintah ataupun pihak kepolisian untuk bisa memperkuat keamanan dan proses penggunaan media sosial, terutama di Telegram, supaya manusia ini, terutama yang ada di Indonesia, bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya, jangan menyalahgunakan gitu. Jadi supaya tidak terjadi penghinaan-penghinaan di negara kita, Republik Indonesia. Saya sangat sedih kawan-kawan, di negara kita yang melambangkan kesucian putih dan berani, merah yang dilambangkan dengan merah di bendera itu, kita tidak menggambarkan. Seharusnya kita sebagai masyarakat Indonesia yang mempunyai 5 dasar Pancasila dan lambang negara yang merah artinya berani, putih artinya suci, kita harus memberikan contoh kepada negara-negara luar. Kalau tidak bisa memberikan contoh di negara luar, minimal memberikan contoh kepada provinsi lain. Misalnya kita di provinsi Kalimantan Timur, kita harus memberikan contoh yang baik, misalnya contoh toleransi, menghargai, menghormati perbedaan, baik itu berbeda agama, budaya, golongan dan lain sebagainya. Kita harus menjadi contoh yang terbaik buat negeri ini. Kita harus menjadi provinsi yang terbaik, yang menjunjung tinggi nilai moral, nilai etika, dan nilai toleransi. Nah, ketika semua masyarakat Indonesia, setiap provinsi sudah menerapkan hal itu, saling menghargai dan menghormati, maka kita akan menjadi negara yang kuat, yang ditakuti dan disegani oleh dunia. Bagaimana kita bisa dihargai oleh orang luar kalau kita sendiri tidak menghargai perbedaan dan macam-macam perbedaan yang ada di negara Indonesia, kalau kita sendiri tidak bisa menghargai. Oleh karena itu teman-teman semua, mari kita sama-sama mengedukasi masyarakat, menghimbau siapapun itu untuk saling menghargai. Kalau Anda tidak bisa menghargai, tidak mempercayai apa yang orang lain mempercayai, mending diam dan tidak usah membuat orang lain sakit hati. Apalagi menghina dengan cara menginjak Al-Quran ataupun Alkitab orang lain. Karena itu tidak akan membuat Anda mulia, dan itu tidak akan membuat Tuhan Anda terpuji, dan tidak membuat agama Anda mulia. Karena dengan cara seperti itu, ketika Anda menghina agama orang lain atau orang lain, itu sama saja menghina dirimu sendiri, menghina Tuhanmu, dan menghina agamamu, dan menghina keluargamu gitu. Jadi kalau Anda ateis, tidak bertuhan, tidak mempercayai Tuhan, maka jangan sekali-kali menghina orang yang bertuhan atau pedoman orang yang bertuhan, misalnya Alkitabnya, Al-Qur'annya, dan lain sebagainya. Anda tinggal di negara Indonesia, Anda wajib mengikuti aturan hukum yang berlaku di negara Indonesia. Baik ketika Anda berbicara di media sosial, ketika Anda berbicara di luar media sosial, Anda harus menjaga tingkah laku Anda sesuai dengan aturan yang berlaku di negara Indonesia. Begitu juga ketika Anda berlaku, apapun yang Anda lakukan, dengan merekam segala macam, menghina siapapun itu, baik lewat media dan lain sebagainya, berlakulah dengan bijak dan baik. Jangan membuat dirimu, agamamu, Tuhanmu merasa hina dengan perbuatanmu yang kamu lakukan itu. Saya tidak pernah setuju, tidak pernah menginginkan dan tidak mau melihat manusia di Indonesia, baik dia dari agama Islam, dari agama Katolik, dari agama Protestan, dan dari golongan manapun di Indonesia yang mau menghina agama orang lain. Saya tidak mau itu. Wajib menghargai ketika Anda tinggal di Indonesia. Makanya saya bilang, kalau Anda tidak bisa menghargai, tidak menghormati orang lain dan perbedaan yang ada di Indonesia, jangan tinggal di negara Indonesia. Karena ini negara yang mengedepankan toleransi dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kalau Anda tidak bisa menepati dan mengikuti pedoman itu, jangan tinggal di Indonesia. Itu aja. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saling menghargai supaya negara kita makin kuat dan kita terpuji di mata Tuhan. Terima kasih. Salam.